Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bifathika al-mubin. Sekarang kita masih melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang al-usrah. Kita masih di buku Al-Arabiyah Baina Yadaik, Kitabul Arabiyah Baina Yadaik. Al-an al-mufradat. Unzur, istami' a'id. Unzur, perhatikan. Al-mufradat, ma makna al-mufradat? Al-mufradat maknaha kosakata. Unzur, perhatikan. Istami', dengarkan. A'id, ulangi. Unzur, istami' a'id. Syajarah, syajarah, syajaratun. Adnan, adnan. Ammun, ammun. Ammatun, ammatun. Ammah. Ibnun, ibn. Ibnah, ibnah. Ibnatun. Ma makna ammun? Ammun maknahu paman. Jadi kalau dalam orang Arab, ketika dia memanggil itu tuh sudah tahu tujuannya kemana. Jadi ammun itu adalah saudara dari pihak ayah. Kalau ammun berarti paman, adiknya ayah, kakak laki-lakinya ayah, atau adik laki-lakinya ayah dipanggil dengan ammun. Ammatun itu adalah saudara perempuan ayah. Berarti kalau ndak kakak perempuannya ayah atau adik perempuan ayah dipanggil dengan ammun dan ammatun. Ammun untuk laki-laki dan ammatun untuk perempuan. Sedangkan di pihak perempuan berarti kalau misalnya saudara laki-laki ibu, berarti mama kalau di bahasa Minang ya. Saudara laki-laki ibu, apa panggilannya? Khal, khal. Khalnya dipanjangkan khalun, huruf lam. Dan kalau untuk perempuannya kita tambahkan ta marbutah, berarti khalatun, khalah. Ditambahkan ta marbutah. Ta marbutah itu adalah ta yang ketika dia berharakat dibaca ta, tapi ketika dia berharakat sukun dibacanya ha. Khalatun atau khalah. Al-an tadrib. Tadrib. Sil baina al-kalimati was-suratil munasibah. Sil baina al-kalimati was-suratil munasibah. Sini. Hubungkanlah, sil, hubungkanlah baina, antara al-kalimah, kata, was-suratil munasibah, dan gambar al-munasibah yang sesuai, dan gambar yang sesuai. Ammun untuk gambar yang di bawah, ammatun untuk gambar yang di atas. Sekarang ada syajarah dan surah. Syajarah memakna syajarah, pohon, berarti gambarnya yang di bawah, dan surah. Surah berarti gambar yang di atas. Al-an ibnun dan ibnatun. Ibn mana ibn? Anak laki-laki. Ibnah anak perempuan. Berarti ibnun adalah gambar yang di bawah, ibnatun gambar anak perempuan yang di atas. Al-an tabibah wa muallimah. Tabibah wa muallimah. Muallimah gambar yang di atas,
Tabibah, gambar yang di bawah. Al-an al-hiwaru al-thalis. Al-hiwaru al-thalis. Unzur, perhatikan, istami'. Unzur, perhatikan, istami', dengarkan. Hadza, ini, hiwar, percakapan, baina, antara, al-um wal-ab. Al-um wa al-ab. Al-um, mana al-um? Ibu, wa al-ab. Al-um sama dengan walidah, al-ab sama dengan walid. Unzur, perhatikan, istami', dengarkan. Hadza adzanul fajri. Allahu akbar, Allahu akbar. Aina al-aulad? Sa'dun fil hammami yatawadda. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idatu fil musalla tusalli. Aina al-mi'taf? Hadha huwa al-mi'tafu ya walidi. Wa aina an-nadhdharah? Hadhihi hiya an-nadhdharatu ya walidi. Hayya bina ila al-masjid. Hayya bina. Nu'idu, kita ulangi. Hadza adzanul fajri. Hadza adzanul fajri. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Aina al-aulad? Aina al-aulad? Sa'dun fil hammami yatawadda. Sa'dun fil hammami yatawadda. Wa aina Sa'id? Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Wa aina Sa'idah? Sa'idatu fil musalla tusalli. Sa'idatu fil musalla tusalli. Aina al-mi'taf? Aina al-mi'taf? Hadha huwa al-mi'tafu ya walidi. Hadha huwa al-mi'tafu ya walidi. Wa aina an-nadhdharah? Wa aina an-nadhdharatu? Hadhihi hiya an-nadhdharatu ya walidi. Hadhihi hiya an-nadhdharatu ya walidi. Hayya bina ila al-masjid. Hayya bina ila al-masjid. Hayya bina. Hayya bina. Al-an, sekarang nutarjim, kita terjemahkan. Hadza adzanul fajri. Ini hadza adzan, azan, al-fajri, fajar. Fajar itu adalah waktu subuh. Jadi kalau di bahasa Arab itu kalau kita menyebutkan fajar maknanya adalah subuh. Kalau sabah di mereka itu maknanya adalah pagi. Jadi ada subuh, ada waktu pagi. Kalau fajar di mereka waktu subuh di kita. Kalau sabah di mereka pagi di kita. Hadza adzanul fajri. Karena azan adalah muzakkar, berarti kita pakai isim isyarahnya atau kata tunjuknya hadza. Kenapa? Karena azan muzakkar. Hadza adzanul fajri. Ini adalah azan fajar, azan subuh. Mereka biasanya kalau menyebutkan salat subuh itu disebut dengan salatul fajri. Allahu akbar, Allahu akbar.
Ainal aulad? Aina, ma makna aina? Di mana? Al aulad, anak-anak. Al kata ibunya, Sa'dun fil hammami yatawadda. Sa'dun fil hammami yatawadda. Si Sa'ad namanya si Sa'ad. Sa'ad ini adalah nama untuk laki-laki. Sa'dun fil hammami yatawadda. Sa'ad ada di hammam. Mana hammam? Hammam maknahu kamar mandi. Yatawadda, dia sedang berwudu. Kalau kita menunjukkan kata kerja, menunjukkan dia ke dia laki-laki, maka di depannya untuk kata kerja yang untuk sekarang selalu dimulai dengan huruf ya. Yatawadda berarti dia sedang berwudu. Wa aina Sa'id? Wa aina Sa'id? Mana si Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Si Sa'id ada di ghurfah. Fi artinya di, al-ghurfah di kamar, yaqra'ul Qur'an. Yaqra' membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran. Dimulai dia di awalnya dengan ya, berarti dia menunjukkan dia laki-laki, satu orang. Yaqra'u. Coba lihat, perhatikan Sa'ad, karena dia adalah dia, satu orang laki-laki, dimulai di awalnya dengan ya, sama dengan Sa'id. Sa'id karena dia satu orang laki-laki, di awalnya dimulai dengan huruf ya. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Dan di mana Sa'idah? Sa'idatu fil musalla tusalli. Sa'idah di musalla tusalli. Kalau kata itu kata kerja untuk sekarang menunjukkan dia perempuan, maka dia dimulai dengan ta. Ta, tusalli. Dimulai dia dengan huruf ta. Ainal mi'taf? Sekarang ayahnya nanya ke si Sa'ad. Sa'ad adalah nama untuk laki-laki. Ainal mi'taf? Al-mi'taf maknanya adalah jaket. Ainal mi'taf? Di mana jaket? Kata ayahnya. Hadza huwal mi'tafu ya walidi. Perhatikan. Al-mi'taf maknanya adalah jaket. Dalam bahasa Arab, alif lam itu dia mempunyai makna. Apa maknanya alif lam di dalam bahasa Arab? Salah satu fungsi alif lam di dalam bahasa Arab adalah untuk menjadikan sebuah kata umum menjadi kata khusus. Jadi kalau kita misalnya mengatakan mi'taf, artinya jaket, tapi kalau kita mengatakan al-mi'taf pakai alif lam dia, maka dia menunjukkan yang ini nih. Apa yang ini itu? Maksudnya yang sesuatu yang dipahami oleh si pembicara, orang yang sedang berbicara dan orang yang diajak berbicara. Ainal mi'taf? Nah, antara si Sa'ad dengan bapaknya, berarti dia tahu mi'taf jaket mana yang dimaksud oleh bapaknya, maka dia pakai alif lam. Ainal mi'taf? Mana dia mi'taf saya gitu maksudnya. Hadza huwal mi'tafu ya walidi. Karena mi'taf ini katanya adalah muzakkar. Muzakkar, apa ciri-ciri dia kalau dia muzakkar? Dia tidak pakai alif lam. Afwan, dia tidak pakai ta marbutah. Dia tidak pakai ta marbutah, maka kita pakai kata tunjuk haza. Dan karena dia muzakkar, kita pakai dhamirnya, kata gantinya si huwa. Al-mi'taf. Hadza huwal mi'tafu ya walidi. Bisa dipahami ya? Alif lam di dalam bahasa Arab dia berfungsi, salah satu fungsi alif lam di dalam bahasa Arab adalah menjadikan kata yang tadinya kata umum menjadi kata khusus. Jadi kalau kita mengatakan mi'taf, jaket, artinya jaket yang mana? Terserah. Tapi kalau kita mengatakan al-mi'taf, maka maksudnya adalah jaket yang sudah ditentukan. Nah,
Karena dia mi'taf tu mudzakkar, maka kita pakai kata tunjuknya hadza dan kita pakai kata gantinya si huwa. Hadza huwal mi'tafu ya walidi. Wa aina an-nadhdharah? Kacamatanya mana? Kacamata yang dimaksud ini adalah kacamata yang dipahami oleh si ayah dan dipahami oleh si Sa'id. Wa aina an-nadhdharah? Mana kacamatanya? Karena nadhdharah, perhatikan an-nadhdharah. An-nadhdharah maknanya adalah kacamata. An-nadhdharah muannas dia. Apa ciri-ciri kalau dia muannas? Ada ta marbutah. An-nadhdharah, an-nadhdharatu. Karena dia muannas, maka kita pakai kata tunjuknya hazihi. Hazihi, dan kata gantinya kita pakai si hiya. Hazihi hiyan nadhdharatu ya walidi. Dan karena dia sudah dipahami oleh si pembicara dan orang yang mendengarkan, maka dia pakai alif lam. Jadilah dia menjadi hazihi hiyan nadhdharatu. Hazihi hiyan nadhdharatu ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Ayo kita ke masjid. Hayya bina. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina itu artinya ayo. Hayya. Hayya bina ilal masjid. Ayo kita ke masjid. Hayya bina. Al-an unzuri. Afwan. Al-an unzur. Perhatikan. Istami'. Dengarkan. A'id. Ulangi. Unzur. Istami'. A'id. Hadza azanul fajri. Hadza azanul fajri. Kita kemarin mengatakan salah satu cara mempermudah untuk melancarkan ngomong atau berbicara suatu bahasa adalah dengan banyak-banyak mengulangi. Jadi sekarang perhatikan, dengarkan dan ulangi. Kita ulangi. Nu'idu. Hadza azanul fajri. Hadza azanul fajri. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Aina al-awlad? Aina al-awlad? Sa'dun fil hammami yatawadda. Sa'dun fil hammami yatawadda. Wa aina Sa'id? Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Wa aina Sa'idah? Sa'idatu fil musalla tusalli. Sa'idatu fil musalla tusalli. Aina al-mi'taf? أين المعطف؟ هذا هو المعطف يا والدي. هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. هيا بنا.
الآن المفردات. المفردات. انظر، استمع، أعد. انظر، عفوا، انظر، استمع، أعد. مسجد. مسجد. مصلى. مصلى. القرآن. Al-Quran. Nah, tuh A-nya dipanjangkan Al-Quran. Bukan Al-Quran. Selesai enggak? Al-Quran. Hayya bina. Hayya bina. Nadhara. Nadhara. Nadharatun. Mi'taf. Mi'taf. Ghurfah. Ghurfah. Hammam. Hammam. Yatawadda. Yatawadda'u. Nah, yatawadda ini untuk dia laki-laki. Kenapa? Karena dia dimulai dengan ya. Kalau untuk dia perempuan dipakaikan ta, berarti menjadi yang ya tadi kita ganti menjadi ta, berarti dia menjadi tatawadda'u. Tatawadda'u jadinya kalau dia perempuan. Al-an. Al-an, ma makna al-an? Sekarang. Yaqra'u. 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 Yusalli. Yusalli. Ummun. Ummun. Abun. Abun. Adhan. Adhan. Al-fajr. Al-fajr. Aulad. Aulad. Ibn. Ibn. Al-an nutarjim. Sekarang kita terjemahkan. Nutarjim, kita terjemahkan. Nah, jadi dia kalau untuk dia laki-laki ya di depannya. Kata kerja, kalau kata kerja untuk dia laki-laki dimulainya dengan ya. Kalau untuk dia perempuan kata kerjanya dimulai dengan ta. Kalau untuk kita atau kami maka kita mulai dengan na. Nutarjim. Nutarjim berarti kita menerjemahkan. Kalau dia laki-laki yang menerjemahkan berarti kita ganti dengan ya di depannya. Yang nun tadi kita ganti dengan ya. Yang kita ganti apanya? Yang kita ganti adalah hurufnya, bukan harakatnya. Kalau harakatnya dhammah di depan, biarkan dia dhammah. Jangan diganti menjadi fathah. Berarti dia kalau kita yang menerjemahkan nutarjimu. Kalau dia laki-laki yang menerjemahkan yutarjimu. Kalau dia perempuan diganti dengan ta, berarti tutarjimu. Al-an nutarjim. Kita terjemahkan. Masjid, masjid. Musalla, musalla. Tempat salatnya, musalla. Al-Quran. Al-Quran. Hayya bina. Ayo. Nadharah. Nadharah.
kacamata. Mi'taf, jaket. Ghurfah, kamar atau ruangan. Kamar atau ruangan. Hammam, kamar mandi. Nah, perhatikan, dalam bahasa Arab harus jelas mana yang panjang, mana yang pendek. Kenapa? Mana yang H kecil, mana yang H besar. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita salah membaca tasdidnya yang kayak ada gigi-giginya tuh yang kayak burung tuh, burung terbalik tuh ya. Kalau kadang-kadang ketika kita salah membaca tasdidnya, meletakkan tasdidnya, berubah dia maknanya. Kata yang pakai tasdid tidak kita pakaikan tasdid, berubah maknanya. Misalnya ketika kita mengatakan hammam, mana hammam? Kamar mandi. Tapi kalau kita hilangkan tasdidnya, jadi dia hamam. Mana hamam? Merpati artinya. Berubah. Jauh perubahannya ya. Jadi harus diperhatikan mana panjang, mana pendek, mana yang tasdid, mana yang pakai alif lam, mana yang tidak pakai alif lam. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab alif lam itu dia mempunyai makna. Al-an yatawadda'u. Yatawadda'u. Dia laki-laki sedang berwudu. Kalau dia perempuan berarti yang ya di depan kita ganti menjadi ta, menjadi tatawadda'u. Yaqra'u, mana yaqra'u? Dia laki-laki sedang berwudu. Kalau dia perempuan kita ganti menjadi ta, berarti taqra'u. Kalau kita ganti dengan kita tadi atau kami tadi, apa di depannya? Nun ya, huruf nun, berarti naqra'u, kita membaca. Al-an yusalli, dia laki-laki sedang salat. Kalau kita ganti dengan dia perempuan, kita ganti dengan yang yu di depan, kita ganti dengan ta, berarti dia menjadi tusalli. Yang kita ganti adalah hurufnya, bukan harokatnya. Harokatnya kita biarkan aja seperti itu. Kalau dhammah dia berarti ketika kita ganti menjadi ta, tanya adalah berharakat dhammah, berarti tusalli. Dia perempuan sedang salat. Ummun, apa makna walidah, sama dengan walidah, ibu. Abun sama dengan walid, walid, ayah. Azan, azan, azan. Al-fajr, subuh, berarti azanul fajri, azan subuh. Aulad, anak-anak. Ibnun, anak laki-laki. Ibnun, anak laki-laki. Idza kan 'indakum su'al yumkin an tas'aluni. Kalau ada yang mau bertanya silakan ditanyakan. Al-an. Tadrib, latihan. Sil, hubungkanlah baina, antara, al-kalimah, kata, was-suratil munasibah, dan wa itu artinya dan, as-surah gambar, al-munasibah yang sesuai. Sekarang kita perhatikan berdasarkan gambar yang di atas. Yang pertama, orang sedang membaca Al-Quran. Apa tuh? Yaqra'u. Yaqra'u, dia sedang membaca. Raqam itsnan, raqam itu artinya raqmu, maknahu nomor, angka. Raqam itsnan, itsnan 2. Raqam itsnan ngapain tuh? Berwudu, berarti yatawaddau, dia sedang berwudu. Raqam 3, gambar apa tuh? Al-Quran, berarti Al-Quran. Raqam 4, nomor 4. Apa gambarnya tuh? Kacamata. Nadzaratun, nadzaratun. Raqam 5, apa gambarnya tuh? Masjid, masjid. Raqam 6, gambar apa tuh? Ruangan.
ghurfah, ghurfah. Raqam 7, apa tuh? Mi'taf, mi'taf. Ini kita tinggalkan sejenaknya. Yang ini namanya fahmul masmu', listening, kita tinggalkan sejenak. Al-an nantaqil ila mufradat idhafiyah. Mufradat, ma makna mufradat? Kosakata idhafiyah, tambahan. Kosakata tambahan. Di bab 1 kita sudah mempelajari tentang angka 1 sampai 5. Kita ulangi, wahid. Wahid, bukan wahid, tapi wahid. Wa-nya dipanjangkan, perhatikan. Isnan, isnan. Salasa, salasa. Arba'ah, arba'ah. Khamsah, khamsah. Sekarang kita masuk ke yang bab sini. Mufradatun idhafiyah. Unzur, perhatikan. Istami', dengarkan. A'id, ulangi. Sittah, sittah. Sittatun, sittatun. Sab'ah, sab'ah. Sab'atun, sab'atun. Thamaniyah, thamaniyah. Thamaniyatun, thamaniyatun. Tis'ah, tis'ah. Tis'ah, tis'atun, tis'atun. Ashratun, ashratun. Ashrah, ashrah. Nu'id, mana nu'id? Kita ulangi. Nu'idu. Karena kita, maka dia dimulai dengan huruf nun di depannya. Nu'idu. Wahid, wahid. Isnan, isnani. Thalatha, thalatha. Arba'ah, arba'ah. Khamsah, khamsah. Sittah, sittah. Sab'ah, sab'ah. Thamaniyah, thamaniyah. Tis'ah, tis'ah. Ashrah, ashrah. Al-an at-tadribu al-awwal. Al-awwal artinya yang pertama, yang pertama. At-tadribu al-awwal, latihan yang pertama. Sil, hubungkanlah baina, antara al-adad, al-adad jumlahnya,
wassurati al-munasibah, angkanya, wassuratil munasibah, dan gambar yang sesuai. Yang pertama, gambar yang pertama. Berapa tuh? Sittah. La laysa sittah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sab'ah. Yang pertama sab'ah. Berarti di angka yang ketiga. As-surah as-saniyah, gambar yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samaniyah berarti di angka yang ke-5, yang angka yang terakhir tuh ya, urutan angka yang terakhir. Samaniyah. Yang selanjutnya asyrah. Angka yang ke-4. Selanjutnya sittah, angka yang ke-2. Summa yang terakhir, gambar yang terakhir adalah tis'ah. Tis'ah atau thamaniyah, lahwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sahih, tis'ah. Tis'ah berarti angka yang pertama. Tadribus tsani, latihan yang kedua. Ratib, susunlah al-a'dad, angka-angka berikut, bilangan-bilangan berikut. Di situ ada sab'ah, tis'ah, sittah, asyarah, thamaniyah. Dia berarti menjadi sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. At-tadribu ats-tsalits. Ini kita ucapkan aja ya. Yang pertama berapa tuh? At-tadribus tsalits, latihan yang ketiga, kita ucapkan aja angkanya. Sittah, tis'ah, sab'ah, asyrah, thamaniyah. At-tadribu ar-rabi'. Qul, ucapkanlah, al-adad, ucapkanlah atau katakanlah al-adad, bilangan, al-musyar ilaihi, yang ditunjukkan, yang ditunjuk. Kita baca aja. Ini yang pertama adalah asyarah, selanjutnya samaniyah, selanjutnya sittah, selanjutnya tis'ah, dan sab'ah. Al-an nantaqil ila at-tarakib an-nahwiyah, susunan tata bahasa. Susunan tata bahasa yang ada pada pelajaran pertama ini. At-tarakibu an-nahwiyah, susunan tata bahasa. At-tadribul awal, at-tadrib, latihan. Al-awwal, yang pertama. Tabadal, saling bergantianlah. As-su'ala wal jawabah. As-su'al ma'nahu pertanyaan, wal jawabah jawaban, berarti saling bertanya jawablah. Ma'a, bersama. Zamilik, mana zamil? Sadiqik, temanmu. Sadiq, zamil, sama artinya, sama-sama teman.
Kama fil misalaini. Kama fil misalaini, seperti dua contoh. Misalaini, kalau satu contohnya misal, kalau dua contohnya misalaini. Biasanya kalau dalam bahasa Arab kalau ada yang dua aini di belakangnya, dia menunjukkan dua. Misalnya kita mengatakan mi'taf, satu jaket. Kalau kita tambahkan aini belakangnya, mi'tafaini, berarti dua jaket. Nadharah, satu kacamata. Kalau dua kacamata, nadharataini. Apa lagi ya? Masjid. Masjid, satu masjidnya. Kalau dua masjidnya, masjidaini, ditambahkan aini di belakangnya. Al-misal. Al-misalul awal. Contoh yang pertama. Apa di gambarnya itu? Ada mi'taf, ada ghurfah. Yang contoh yang pertama dulu, mi'taf. Mi'taf muzakkar atau muannas? Muzakkar. Di contohnya di gambar mi'taf itu tidak pakai alif lam. Nah, ketika kita membuat kalimat maka kita pakai alif lam. Ainal mi'tafu? Ainal mi'tafu? Karena mi'taf ini adalah kata yang muzakkar, maka kita pakai isim isyarahnya, kata tunjuknya hadza. Dan kita pakai kata gantinya huwa. Kenapa? Karena dia muzakkar. Hadza huwal mi'tafu. Ainal mi'taf? Hadza huwal mi'taf. Ainal mi'tafu? Hadza huwal mi'tafu. Al-misalus tsani. Apa tuh di contohnya di gambar? Ghurfah. Ghurfah tidak pakai alif lam. Ketika kita membuatnya menjadi jumlah, kita pakaikan alif lam. Ainal ghurfatu? Ainal ghurfatu? Ghurfah karena dia muannas, berarti kita pakaikan isim isyarahnya, kata tunjuknya hadhihi. Dan karena dia muannas, kita pakaikan kata gantinya hiya. Hadhihi hiyal ghurfatu. Dan karena dia sudah menjadi sesuatu yang sudah ada di pikiran orang yang bertanya dan orang yang menjawab, maka dia kita pakaikan alif lam. Ainal ghurfatu? Hadhihi hiyal ghurfatu. Mana nih ruangan yang dimaksud? Katanya ini nih ruangannya. Hadhihi hiyal ghurfatu. Al-an hadza wajib. Ma makna wajib? PR. Yang pertama adalah ibn, musalla, masjid, hammam, surah, syajarah, nadharah, ibnah. PR ini dituliskan di buku latihan, di buku latihan, di buku catatan, bukan di buku cetak ditulisnya. Dikirimkan, dijaprikan jawabannya. Sesuai dengan yang apa? Sesuai dengan dua contoh di atas. Di sini ada ibn, musalla, masjid, hammam, surah, syajarah, nadharah, ibnah. Al-an at-tadribu al-thani. Tabadal. Makna at-tadribu al-thani. At-tadrib maknahu latihan, as-tsani yang kedua. Tabadal saling bergantianlah. As-su'ala pertanyaan, wal jawaba dan jawaban, berarti saling bertanya jawablah. Ma'a zamilika au ma'a sadiqika, bersama temanmu. Kama fil mithalaini. Kalau aini tadi dia menunjukkan dua, berarti berapa contohnya? Misal artinya adalah contoh. Aini di belakangnya berarti dua contoh.
Misal, al-mithalul awal, contoh yang pertama. Aina Sa'id? Di sini ada di bawah gambar, perhatikan. Di bawah gambar di situ Sa'id al-ghurfah yaqra'ul Qur'an. Sa'id al-ghurfah yaqra'ul Qur'an. Dibuat menjadi kalimat, dibuat menjadi jumlah. Menjadi aina Sa'idun? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Karena dia menunjukkan dia laki-laki, maka dia dimulai dengan huruf ya. Dia laki-laki, berarti dia dimulai dengan huruf ya. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sekarang al-mithalus tsani. Aina Sa'idah? Di gambarnya, di bawah gambar, perhatikan, unzur bawah gambar. Sa'idatu al-ghurfah taqra'ul Qur'an. Karena dia menunjukkan dia perempuan, maka dia dimulai dengan ta di depannya. Menunjukkan dia perempuan. Kalau untuk kita, na di depannya. Kata-kata taqra' itu tuh dimulai dengan huruf ta. Kenapa? Karena yang dia tunjukkan adalah dia perempuan. Sekarang kita masukkan dia ke dalam jumlah atau ke dalam kalimat. Jumlah dalam bahasa Arab artinya dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Aina Sa'idatu? Sa'idatu fil ghurfati taqra'ul Qur'an. Sa'idatu fil ghurfati taqra'ul Qur'an. Al-an Salih al-masjid yusalli. Kita membuat jumlah ini berdasarkan contoh di atas. Kita membuat kalimat berdasarkan contoh di atas. Salih al-masjid yusalli. Aina Salihun? Salihun fil masjid yusalli. Salihun fil masjid yusalli. Salihah al-musalla tusalli. Salihah al-musalla tusalli. Aina Salihatu? Aina Salihatu? Salihatu fil musalla tusalli. Salihatu fil musalla tusalli. Perhatikan, yang di sebelah kanan tadi karena dia menunjukkan dia laki-laki, maka awal kata kerjanya dimulai dengan huruf ya. Nah, yang di sebelah kiri karena dia menunjukkan dia perempuan, maka awal kata kerjanya dimulai dengan huruf ta. Raqam 3. Nomor 3 sekarang, yang nomor satunya contoh ya tadi. Nomor 3. Syarifun al-hammam yatawadda. Syarifun al-hammam yatawadda. Kita masukkan ke dalam jumlah, ke dalam kalimat. Aina Syarifun? Aina Syarifun? Ma makna aina? Di mana? Aina Syarifun? Syarifun fil hammami yatawadda'u. Yatawadda'u. Awal kata kerjanya dimulai dengan huruf ya. Kenapa? Karena dia menunjukkan dia laki-laki. Syarifun fil hammami yatawadda'u. Al-an Syarifatu al-baiti tatawadda'u. Syarifatun al-baiti tatawadda'u. Aina Syarifatu? Aina Syarifah? Syarifatu fil baiti tatawadda'u. Syarifatu fil baiti tatawadda'u. Syarifah fil baiti tatawadda'u. Karena yang dia tunjuk adalah dia perempuan, si Syarifah berarti dia adalah orang ketiga, dia perempuan,
maka kata kerjanya dimulai dengan huruf ta. Yang kita ganti cuman awal huruf pertama kata kerjanya saja, yang huruf di belakang-belakangnya tidak diganggu-ganggu. Nah, ila huna idza kana 'indakum su'al yumkin an tas'aluni. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.